Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Iqbal Aditya dari IF 19A dan Muhammad Sigit Rizky Maulana IF 19A dan Syabili Bahri Trisuhian dari IF 19A akan menjelaskan materi tentang struktur dasar sistem operasi. Yang pertama, konsep dasar sistem operasi terdiri dari komponen sistem operasi, layanan sistem operasi, sistem calls, pemrograman sistem, struktur sistem, mesin virtual, sistem generation, dan rancangan sistem. Kemudian ada komponen sistem, terdiri dari manajemen proses, manajemen memori utama, manajemen berkas, manajemen I/O, manajemen penyimpanan sekunder, jaringan, sistem proteksi, dan command interpreter system. Manajemen proses. Proses adalah sebuah program yang sedang dijalankan atau eksekusi. Suatu proses memerlukan sumber daya pada saat eksekusi atau CPU, time, memori, berkas, dan peranti I/O. Sistem operasi bertanggung jawab terhadap aktivitas yang berhubungan dengan manajemen proses. Terdiri dari pembuatan dan penghapusan proses, penundaan dan pelanjutan proses, penyedia mekanisme untuk sinkronasi antar proses, komunikasi antar proses, dan penanganan deadlock. Manajemen memori utama. Memori sebagai tempat penyimpanan instruksi atau data dari program. Penyimpanan yang cepat sehingga dapat mengimbangi kecepatan eksekusi instruksi CPU. Kemudian terdiri dari array word atau bits yang besar. Dan alamat digunakan untuk mengakses data atau shared oleh CPU dan I/O devices. Umumnya, main memory bersifat volatil, tidak permanen. Isinya akan hilang jika komputer dimatikan. Kemudian, sistem operasi bertanggung jawab untuk aktivitas berikut yang berhubungan dengan manajemen memori. Terdiri dari melacak pemakaian memori, siapa dan berapa besar. Kemudian memilih program mana yang akan di-load ke memori ketika bisa digunakan. Dan yang terakhir, alokasi dan dealokasi memori sesuai yang dibutuhkan. Manajemen file dan sistem I/O. Berkas adalah kumpulan informasi yang berhubungan sesuai dengan tujuan pembuat berkas tersebut. Biasanya, berkas mempresentasikan program dan data. Sistem operasi bertanggung jawab untuk aktivitas berikut yang berhubungan dengan manajemen berkas. Terdiri dari pembuatan dan penghapusan berkas. Kemudian pembuatan dan penghapusan direktori. Yang ketiga, mendukung primitif untuk manipulasi berkas direktori. Yang keempat, memetakan berkas pada sistem sekunder, dan yang terakhir untuk backup berkas pada media penyimpanan yang stabil atau non volatil. Sistem I/O terdiri atas sistem buffer, yang kedua spooling, yang ketiga antarmuka, devices driver yang umum, dan yang terakhir reverse untuk spesifik perangkat keras. Manajemen penyimpanan sekunder. Penyimpanan sekunder atau penyimpanan permanen. Karena memori utama bersifat sementara dan kapasitasnya terlalu kecil, maka menyimpannya semua data dan program secara permanen. Sistem komputer harus menyediakan penyimpanan sekunder untuk dijadikan backup memori utama. Sistem operasi bertanggung jawab dalam aktivitas yang berhubungan dengan manajemen penyimpanan sekunder. Yang pertama ada manajemen ruang kosong, yang kedua alokasi penyimpanan, dan yang ketiga penjadwalan disk. Jaringan, sistem terdistribusi. Sistem terdistribusi adalah kumpulan prosesor yang tidak berbagi memori atau clock. Yang kedua, prosesor dalam sistem terhubung dalam jaringan komunikasi. Yang ketiga, sistem terdistribusi menyediakan akses pengguna ke bermacam-macam sumber daya.
proses tersebut menyebabkan yang pertama peningkatan kecepatan komputasi, yang kedua peningkatan penyediaan data, dan yang ketiga peningkatan keandalan. Sistem proteksi. Proteksi berkenaan dengan mekanisme untuk mengontrol akses yang dilakukan oleh program, prosesor, pengguna sistem maupun pengguna sumber daya. Yang kedua ada mekanisme proteksi arus. Yang pertama ada membedakan antara penggunaan yang sah dan yang tidak sah. Yang kedua, spesifikasi kontrol untuk diterima. Dan yang ketiga, menyediakan alat untuk pemberlakuan sistem. Selanjutnya ada command interpreter system. Sistem operasi menunggu instruksi dari pengguna atau command driven. Yang kedua, program yang membaca instruksi dan mengartikan control statement atau keinginan pengguna umumnya disebut control card interpreter, command line interpreter, dan Unix shell. Selanjutnya, command interpreter system sangat bervariasi dari suatu sistem operasi ke sistem operasi yang lain dan disesuaikan dengan tujuan dan teknologi I/O peranti yang ada. Contohnya CLI, Windows, Backblaze, Touch, dan lain-lain. Kemudian ada pelayanan sistem operasi. Yang pertama ada eksekusi program, yang kedua operasi I/O, yang ketiga manipulasi sistem berkas, yang ketiga komunikasi, yang keempat komunikasi, dan yang terakhir ada deteksi error. Pelayanan tambahan. Yang pertama lebih diarahkan kepada upaya untuk menjaga efisiensi sistem, bukan untuk membantu pengguna. Yang kedua alokasi sumber daya, yang ketiga accounting, dan yang terakhir proteksi. Sini ada sistem calls. Sistem calls menyediakan antarmuka antara proses program yang sedang dijalankan dan sistem operasi. Tersedia sebagai instruksi bahasa rakitan. Sistem calls dibuat langsung dari bahasa pemrograman tingkat tinggi. Bahasa pemrograman tingkat tinggi contoh C++ telah didefinisikan untuk menggantikan bahasa rakitan untuk sistem pemrograman. Terus di sini ada 3 metode umum yang digunakan dalam memberikan parameter kepada sistem operasi. Melalui register, menyimpan parameter dalam blok, menyimpan parameter push ke dalam stack oleh program. Jenis sistem calls: pengendalian proses, manajemen berkas, manajemen peranti, mempertahankan informasi, terus ada komunikasi. Process control. Di sini ada 7 cara. Selesai abort, load, eksekusi, membuat dan mengakhiri proses, mengambil dan mengeset atribut proses, terus ada menunggu waktu, terus wait event, signal event, ada lokasi dan pengosongan memori. Di sini manajemen berkas, membuat dan menghapus berkas, membuat dan menutup berkas, read, write, reposition, mengambil dan mengeset atribut berkas. Sini ada manajemen peranti, meminta peranti, melepaskan peranti, read, write, reposition, mengambil dan mengeset atribut peranti. Ada informasi maintenance, mengambil dan mengeset waktu dan tanggal, mengambil dan mengeset sistem data, mengambil proses, berkas atau atribut peranti, mengeset proses, berkas atau atribut peranti. Komunikasi, menciptakan, menghapus hubungan komunikasi, mengirim dan menerima pesan, mentransfer status informasi, attach atau
detached remote device. Komunikasi dapat dilakukan melalui message passing atau shared memory. Ini contoh mekanisme komunikasi. Pemrograman sistem menyediakan lingkungan yang memungkinkan pengembangan program dan eksekusi berjalan dengan baik. Manajemen atau manipulasi berkas, membuat, menghapus, copy, rename, print, memanipulasi berkas dan directory. Terus terakhir sini ada informasi status. Modifikasi berkas, mendukung bahasa pemrograman, loading, dan eksekusi program. Terakhir komunikasi. Sistem program yang paling penting adalah command interpreter. Mengambil dan menerjemahkan user spesifik command selanjutnya. Struktur sistem. Sini struktur sistem terbagi dari tiga bagian. Di sini ada struktur sederhana, dimulai dengan sistem yang kecil, sederhana, dan terbatas, kemudian berkembang dengan cakupan original. Struktur sistem Microsoft DOS disusun untuk mendukung fungsi yang banyak pada ruang yang kecil. Di sini ada pendekatan terlapis. Lapisan adalah implementasi dari objek abstrak yang merupakan enkapsulasi dari data dan operasi yang bisa memanipulasi data tersebut. Lapisan paling bawah perangkat keras. Lapisan paling atas antarmuka pengguna. Terus terakhir ada microkernel. Fungsi utama dari microkernel ini mendukung fasilitas komunikasi antara program klien dan bermacam-macam layanan yang juga berjalan di user space. Contoh sistem operasi True64, Unix, Mac OS X, terus dan KNX. Terus mesin virtual. Mesin virtual mengambil pendekatan terlapis sebagai kesimpulan logis, menyediakan sebuah antarmuka yang identik dengan underlying bare hardware. Sistem operasi membuat ilusi dari banyak proses, dibuat dengan pembagian sumber daya oleh komputer fisik. Software membutuhkan ruang di dalam disk untuk menyediakan memori virtual dan spooling, yaitu sebuah disk virtual. Keuntungan penggunaan. Keamanan bukanlah masalah. VM sistem adalah kendaraan yang sempurna untuk peneliti dan pengembangan sistem operasi. Kerugian penggunaan. VM sulit diimplementasikan karena banyak syarat yang dibutuhkan untuk menyediakan duplikat yang tepat dari underlying machine. Waktu yang dibutuhkan I/O bisa lebih cepat karena ada spooling. Java Virtual Machine. JVM terdiri dari pengelola kelas, pemverifikasi kelas, runtime interpreter. Sini ada Java Development Environment atau bisa disingkat dengan JDE, terdiri dari sebuah compile time environment yang mengubah Java source code menjadi bytecode dan sebuah runtime
Environment yang menyediakan Java Platform System untuk tuan rumah. Just in time Compiled meningkatkan kinerja. Lalu di sini ada perancangan sistem terbagi dari 4 fungsi. Perancangan sistem dipengaruhi oleh perangkat keras dan jenis sistem sehingga kebutuhannya akan lebih sulit untuk dispesifikasikan. Kebutuhan terdiri dari tujuan pengguna dan tujuan sistem. Pengguna ingin sistem yang enak digunakan, mudah dipelajari, terpercaya, aman, dan cepat. Tapi itu semua sebenarnya tidak dibutuhkan oleh sebuah sistem. Sistem ingin mudah dirancang dan diimplementasikan, fleksibel, terpercaya, error yang minimal, dan efisien. Terus mekanisme dan kebijakan. Mekanisme menjelaskan bagaimana melakukan sesuatu. Kebijakan menentukan apa yang akan dilakukan, mengizinkan fleksibilitas yang tinggi jika kebijakan akan diubah suatu saat. Kebijakan penting untuk semua alokasi sumber daya dan menjadwalkan masalah. Mekanisme yang menentukan apa dan bagaimana. Implementasi sistem. Secara tradisional, sistem operasi ditulis dalam bahasa rakitan, tapi sekarang sering dibuat dalam bahasa tingkat tinggi. Keuntungan ditulis dalam bahasa tingkat tinggi adalah kodenya bisa ditulis dengan lebih cepat, lebih padat, mudah dimengerti, dan didebak. Sistem operasi yang ditulis dengan bahasa tingkat tinggi akan mudah dipindahkan ke perangkat keras lain, tapi bisa mengurangi kecepatan dan membutuhkan penyimpanan yang lebih banyak. System generation. Sistem operasi dirancang untuk dapat dijalankan pada berbagai jenis mesin. Sistemnya harus dikonfigurasikan untuk setiap komputer. Program sistem mendapatkan informasi mengenai konfigurasi khusus tentang sistem perangkat keras dari sebuah data. CPU apa yang digunakan, pilihan yang diinstal, berapa banyak memori yang tersedia, peralatan yang tersedia, sistem operasi, pilihan apa yang diinginkan atau parameter apa yang digunakan. Satu kali info diperoleh bisa digunakan dengan berbagai cara. Ya, sekian presentasi dari kelompok kita. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Topik walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.